Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan materi pelatihan jarak jauh kita, yaitu untuk hari ini adalah tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Tentu yang menjadi dasar kita adalah regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di dalam sesi ini nanti kita akan membahas atau merefresh kembali, dan saya yakin Bapak Ibu itu sebetulnya sudah memahami materi ini. Maka sifat dari materi adalah merefresh, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nanti di dalam sesi ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pengertian, kemudian komponen apa saja, kemudian prinsip dan fungsi. Sebagaimana sudah Bapak Ibu ketahui bahwa rencana pembelajaran mau tidak mau harus kita miliki. Karena apa Bapak Ibu? Ketika sebuah KD sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam kurikulum, maka kita perlu langkah-langkah yang harus dilalui supaya kompetensi itu dapat tercapai. Sebetulnya kalau kita bicara tentang perencanaan pembelajaran itu itu menjadi ladang guru untuk mengeksplorasi kemampuan, mengeksplorasi metode-metode yang bisa digunakan sehingga nanti kode itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Maka yang pernah saya dengar ini Bapak Ibu, ketika guru-guru di luar negeri itu ditanya, mana RPP-nya? Mereka akan menjawab RPP-nya di sini, di otak. Yang penting tujuannya tercapai. Saya ilustrasikan misalnya begini. Belajar masak, yang penting anak kompetensinya adalah bisa membuat nasi goreng. Terserah metode yang digunakan, apakah dengan metode penampilan video atau langsung metode demonstrasi seperti itu, atau langsung praktek simulasi. Dan itu semua yang itu adalah guru, mana cara yang paling efektif dan efisien serta dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki. Kita tidak bisa memaksakan dan kita tidak bisa menyamaratakan antara madrasah atau sekolah yang ada di kota-kota besar seperti ini dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Mereka dengan segala keterbatasan harus mencapai kade yang sudah ditetapkan secara nasional, tentu tidak bisa disamaratakan. Maka disinilah guru memang sangat dituntut untuk mengeksplor kemampuannya sehingga yaitu tadi kompetensi yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Kita refresh kembali Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui atau yang tergambar dalam benak Bapak Ibu mengenai perencanaan pembelajaran? Ya. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah sebuah rancangan dalam bentuk silabus, kemudian RPP yang semuanya itu mengacu kepada standar isi. Nah, standar isi dalam hal ini di dalam kurikulum 2013 itu sudah ditetapkan di dalam Permendikbud. Dan Bapak Ibu sudah hafal. Maka apa yang ada di dalam perencanaan pembelajaran itu? Karena di dalamnya itu kan perencanaan pembelajaran itu adalah dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Maka perencanaan pembelajaran itu meliputi satu, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian media apa yang akan digunakan. Jadi menyiapkan media. Yang pertama adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian menyiapkan media, kemudian menyiapkan juga sumber belajarnya. Kemudian ada perangkat penilaian dan skenario. Jadi yang pertama adalah rencana pelaksanaan,
kemudian media, sumber belajar, kemudian perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Itulah secara garis besar apa yang disebut dengan perencanaan pembelajaran. Nah, tadi kita menyebut ada istilah RPP ya. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa itu RPP? Yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih ya, untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi bisa jadi Bapak Ibu membuat satu RPP itu tidak hanya untuk satu pertemuan, tetapi bisa lebih dari satu pertemuan. Kemudian yang berikutnya adalah komponen RPP. Komponen RPP. Dari waktu ke waktu kita mendapati adanya perubahan ya, komponen RPP. Dan yang terakhir itu ada istilah penyederhanaan RPP, di mana di situ komponennya lebih ringkas, tetapi tidak meninggalkan substansi RPP itu sendiri. Secara umum RPP itu paling tidak mencakup ada identitas, baik identitas sekolah, kelas, kemudian tema maupun subtema. Kemudian ada alokasi waktu, ada KIKD, dan ini pasti ini ya KIKD. Kemudian materi pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Ini komponen secara umum. Lalu bagaimana prinsip-prinsipnya? Yang pertama ini Bapak Ibu, memperhatikan perbedaan individu siswa. Kita tentu memahami dan sudah kita bahas kemarin di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang literasi, itu ada bahan tayang mengenai karakteristik kecerdasan anak. Ada anak yang spasial, ada anak yang logis, yang matematis, memiliki kecerdasan matematis, ada yang memiliki kecerdasan verbal, ada yang memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan perbedaan individu siswa. Bahkan kalau kita tarik lagi, kita bisa mengetahui bagaimana gaya belajar siswa. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ya. Ada yang auditori itu kalau mereka mendengar itu lebih mudah menangkap. Ada yang visual, ada yang kinestetik sambil nyanyi-nyanyi, gerak-gerak seperti itu. Atau ada yang visual, melihat, dengan cara melihat. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Kita perlu memperhatikan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, ini adalah tentang literasi, budaya membaca dan menulis atau budaya literasi. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Prinsip berikutnya adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Kemudian yang keenam, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi di saat ini, di masa pandemi seperti ini, ada himbauan dari pemerintah belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tentu penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa tidak tergantung pada teknologi informasi untuk menyampaikan pembelajaran pada saat ini. Maka manfaatkan secara maksimal ya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mengembangkan kemandirian belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan menggunakan teknologi informasi, kita juga bisa memotivasi siswa untuk apa? Mengembangkan belajar secara mandiri. Tidak hanya tergantung pada LKS, tidak hanya tergantung kepada buku ajar, tetapi mereka bisa mengekspor sumber-sumber belajar dari internet, dari website-website yang tersedia sangat banyak itu. Kemudian yang ke-8 adalah berorientasi kekinian. Karena zaman semakin berkembang, maka perencanaan pembelajaran harus mengacu pada orientasi kekinian, dan itu tidak bisa kita lepaskan. Lalu fungsi RPP.
menuntun pada proses pembelajaran yang baik sehingga dapat berhasil secara optimal. Kalau kita punya RPP, itu nanti proses pembelajaran kita akan terarah. Sama Bapak Ibu, ketika saya mengajar seperti ini, menyampaikan materi seperti ini, saya juga punya RPP. Kemudian memandu pengajar untuk menguasai materi secara lebih mendalam sehingga mudah dalam menyampaikan. Nah, kalau kita tidak punya RPP, kadang kita bingung, waduh, nanti bagaimana ya menyampaikannya ya, apalagi kalau kita tidak menguasai secara mendalam materi. Maka dengan kita memiliki rencana pembelajaran, kita akan terpandu untuk menguasai materi secara lebih mendalam. Kemudian menjadi acuan dalam dan pedoman dalam proses pembelajaran. Ya meskipun tidak saklek harus mengacu kepada RPP ya, paling tidak menjadi guidance atau panduan. Kalau kita mengacu penuh, malah kadang terkesan kaku. Paling tidak ada guidance-nya, ada petunjuknya. Adapun nanti di lapangan, di dalam proses pembelajaran di kelas maupun saat ini daring ini, itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang penting apa? Yang penting tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bapak Ibu, berbicara mengenai RPP itu nanti kita juga tidak bisa lepas dari kecakapan abad 21. Apa saja kecakapan abad 21? 4C ya. Ada creative thinking, ada critical thinking, ada komunikatif dan kolaboratif. Itu yang perlu kita masukkan juga kecakapan abad 21. Nah, di dalam pembuatan RPP juga perlu menekankan ada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Kemudian ada literasi, kemudian ada HOTS, higher order thinking skill. Tahapan berpikir tingkat tinggi. Nanti hasilnya apa? Biasanya itu siswa diminta untuk menganalisis sebuah teks atau konteks. Jadi melatih anak berpikir tingkat tinggi. Nah, ketika kita membuat RPP itu 4 unsur tadi, PPK, kemudian literasi, HOTS, kemudian kecakapan abad 21 otomatis kita masukkan, kita ramu. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya nanti di dalam bahan tayang ini sudah saya sampaikan regulasi dan perubahan terkait dengan RPP dalam rentang waktu 2013 sampai 2020. Di situ ada regulasi-regulasi yang mengatur RPP, terutama di bidang komponennya. Misalnya RPP sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, kemudian Permendikbud nomor 103 2014, 2015, 2016, kemudian ada 2017, 2018, dan terakhir adalah SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di situ sudah ada bahan tayangnya, sudah ada komponennya secara detail dan bisa Bapak Ibu cermati perbedaan-perbedaannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mencermati, nanti akan bisa mengisi atau mengerjakan lembar tugas. Karena apa? Lembar tugas untuk materi ini adalah analisis regulasi terkait RPP. Nanti komponen utamanya apa, perbedaannya apa. Nah, sudah saya buatkan tabelnya, sudah saya buatkan lembar kerjanya. Nanti silakan diisi untuk lembar kerja. Nah, itu Bapak Ibu, materi sudah saya sampaikan, kemudian LK, gambaran LK juga sudah saya sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu, materi sudah saya sampaikan, kemudian gambaran lembar kerja juga sudah saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.